Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairing balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Sairing salam 100 sambah, salam lalu sabah kembali. Sambah sujui jo simpuah sabare bungka nampi awai naraco luruh main daun. Indak basisiah jo basiba, indak bahinggo jo babate. Kok kete indak basabui namuk, kok gadang indak bahimbau gala. Ujui sambah nan tetera serak kepada penonton kasadonyo. Ambil rambutan pakai galah, rambutan masak masuk ke goni. Ambo unjukkan salam jo sambah, salam tau unjuk ke orang rami. Pai baburu mendapat ruso dijual ke pasar baso. Salam maik datang dun sanak kasadonyo, salam maik baso di channel kita ko. Dun sanak kasadonyo, baso balik kita di Minang Mustika Jaya channel. Semoga dun sana dalam menonton video ko berada dalam keadaan sehat walafiat dan indak ada kekurangan satu apapun andaknya. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ko akan kita coba dengan judul katuk kieh, bahasa yang dipakai di Minangkabau dalam batutur kato. Ndak tahu di rundiang kato putui, ndak tahu di kieh kato sampai. Bahasa Minang indak bisa lapih dari kebudayaannya sendiri. Bahasa memang memiliki fitur-fitur yang nan berfungsi menciptakan sebuah pemikiran yang ketat, indak terkecuali bahasa Minang. Fitur-fitur bahasa Minang menggambarkan sistematika kehidupan masyarakat Minang itu sendiri. Dan penggunaan bahasa kiasan nanti masuk dalam fitur bahasa Minang mewakili dinamika produksi kebudayaan Minang tersebut. Fitur-fitur bahasa secara ketat beriringan dengan perkembangan kebudayaan itu sendiri. Apapun bentuknya, bahasa selalu terikat karena pengaruh budaya. Bahasa kiasan adalah salah satu ragam bahasa yang ditinjau dari kejelasan makna. Bahasa kiasan indak langsung memberi makna secara harfiah. Bahasa kiasan pembacaan nan labiah dalam agar makna nan dimukasui sampai. Pembacaan tersebut memerlukan pengetahuan lingkungan dan budaya nan baik. Hadirnya sebuah kiasan sangat penting bagi suatu bahasa sebab potensi dan kekayaan dari sebuah bahasa dapat tergali dengan baik. Bahasa Minang memiliki sistematika penggunaan bahasa kiasan yang cukup tinggi. Kebiasaan tidak mengungkapkan langsung atau dengan kata kiasan atau menyindir adalah menjadi bahasa keseharian di masyarakat Minang. Dari dahulu olah kata dalam tutur sehari-hari sangat banyak menggunakan kata kiasan. Bisa jadi iko untuk merangsang pola pikir memaknai suatu ungkapan. Sebagai contoh, ungkapan lama dagiang dikulik-kulik, lama kato diinok-inokkan. Sebuah pepatah Minang nama menjelaskan secara tegas tentang kedudukan kiasan dalam bahasa Minang. Manusia tahan kieh, binatang tahan palu. Pepatah tersebut memaparkan bahasa manusia yang bagalui dalam alam pikiran Minangkabau akan selalu berurusan dengan kata-kata kiasan. Suatu kiasan indak terpenuhi, maka manusia itu dianggap ada kekurangan atau kurang dalam pola pikir. Melalui akal, manusia harus dapat menjelajahi segala kemungkinan berbahasa. Sebab eksplor berbahasa adalah cara bagi manusia untuk mempertajam pemikiran dan pikiran
sehingga manusia dapat dibedakan dengan hewan atau binatang. Fungsi basuh kiasan adalah untuk mengontrol cara batutur. Sebab dalam pepatah disebutkan bajalan paliaro lah kaki, bakato paliaro lah lidah, atau bakato sapatah dipikirkan, bajalan selangkah medok curui. Bapikir sebelum mengecek, sapatah dua patah, sarato bila berjalan jangan terlalu menunjukkan ke arah muka. Bakato bukan suatu tindakan asal-asalan tanpa pertimbangan. Ada beberapa basuh kieh nan bisa kita bahas di siko. Tak tumpang bidua ilie. Secara bahasa artinya tentu sampan nan sedang menuju ke ilie. Sampan nan menuju ke ilie tentu tidak membutuhkan energi atau usaha untuk menggerakkannya atau mengikuti arus air saja. Namun dalam bahasa ko, arti yang dipakai adalah seseorang yang melakukan usaha atau kegiatan yang Allah pasti jadi, atau tanpa nyo bantu pun karajo tu Allah pasti berjalan. Itulah gambaran dari pengertian kata kiasan tadi. Tak tumpang bidua ilie. Sementara dalam pengertiannya indak secara harfiah bidua atau sampan yang dikasui. Contohnya lain, bakanda sisiak kalimbe atau meminta sisiak kalimbe. Bahasa ko acok kita dengar di dalam keseharian. Kalau di artian secara langsung atau harfiah tentu limbe ke adalah lele nah tidak mempunyai sisia, maka tersimpan dalam makna dalam kata-kata ko adalah berharap kepada yang tidak mungkin. Ala jaleh lele atau limbe itu tidak bersisia, kita minta sisianya. Tentu makna yang terkandung dalam kata ko adalah berharap pekerjaan yang sio-sio, nah tidak akan mungkin. Selanjutnya bak cando rambai di hampehan. Rambai adalah buah dari tanaman. Jadi dalam hal ko yang dikasih rambai hampehan menggambarkan baseraknya hubungan kekeluargaan atau kaum nanti jadi. Itulah diibaratkan tadi bak rambai bahampehan aja pecah balahnya hubungan kekeluargaan atau kaum. Contoh selanjutnya bantu manci manggiriak labu. Itu manci melubangi buah labu, biasanya akan terperangkap dalam labu tersebut. Manci itu akan sulit keluar. Jika menengah katoko, tentu kita akan berarti dalam katoko menyindir orang yang terperangkap dalam suatu pekerjaan dan tidak ada hasil dan bahkan merugikan dirinya sendiri. Selanjutnya ambacang buruak kulit. Kalau secara harfiah tentu buah ambacang mangga yang berkulit buruak atau jelek. Namun dalam kiasan bahasa ko yang dimaksud adalah walau luarnya buruak atau kemasannya buruak, namun alun tentu isinya buruak pula, mungkin lebih mungkin bisa rancak. Jadi kita diminta untuk lebih teliti terlebih dahulu. Dalam falsafah adik Minangkabau
adek nan sabana adek suatu yang seharusnya menurut alui jo patui menurut pri kemanusiaan. Contoh selanjutnya adalah seperti membangkit batang terendam. Kalau secara nyatonya batang atau pohon nan nalah lamo berada dalam air ala berlumpur kita angkat ke permukaan. Namun dalam bahasa Minang diartikan sebagai menggali kembali nilai-nilai luhur nan Allah hampir hilang atau ditinggalkan oleh generasi muda saya kini, agar menjadikan kita lebih bermanfaat. Jadi itulah batu-batu Jawa makna harfiah jo makna yang dikandung oleh kata kiasan tersebut. Masyarakat Minang selalu berhati-hati dalam bertutur kata. Sebuah tuturan tanpa kieh terkadang dapat dipahami secara lain oleh pendengar. Maka berkata kieh adalah solusi dalam mengurangi kesalahpahaman dalam bertutur kata. Disebutkan bahasa kieh adalah sebuah kontrol tutur bagi masyarakat Minang, maka penggunaan bahasa kiasan tidak dapat dihindarkan. Kepiawaian dalam mengolah kata dan menyembunyikan makna yang harfiah adalah keahlian dan lebiah, bahkan semacam kualifikasi wajib bagi masyarakat Minang. Sebuah pepatah menjelaskan tingkat kepentingan dari penggunaan bahasa kieh bagi masyarakat Minang yang berbunyi, basilek di pangka padang, bagalui di ujung karih, bakato baumpamu, barundiang bamisalan. Masyarakat Minang berhati-hati dalam bakato. Beberapa lapisan masyarakat, beberapa orang, dan beberapa kelas sosial memerlukan penanganan khusus dalam kegiatan bertutur kata. Jadi demikianlah video kali ini yang mana kita membahas halusnya bahasa orang awak dengan memakai bahasa kiasan untuk menghindarkan kesalahpahaman dan tersinggungannya lawan bicara. Maka halusnya bahasa merupakan karakter dan ciri masyarakat Minang. Mungkin ada tambahan dari Dusanak Sadonyo, atau mungkin ada diskusi kita yang bisa kita diskusikan di kolom komentar. Silahkan Dusanak agar kita selalu bisa mengembalikan haji lamo dari orang tua kita yang ditinggalkan dan Allah mulai hilang dimakan oleh perubahan zaman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.